Ja'a fi wasfi hadhil ummah annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Abu Nuaim dari Ka'ab al-Akhbar, di kitab terdahulu umat ini adalah umat yang terbaik yang pernah ada. Jadi kita ini umat terbaik yang pernah ada. Fasilitasnya, zamannya, apalagi karakternya satu. Nah, ini semoga nih ada di kita nih. Satu, ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu pantas. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan dengan mendatangkan kemungkaran baru, bukan dengan membentak, bukan dengan kata-kata kasar, bukan dengan menyakiti orang. Amar ma'ruf, ma'ruf artinya sesuatu yang pantas, yang layak, ya. Nahi mungkar menolak yang tidak dikenal kebaikannya. Yu'minuna bil kitabil awal akhir. Ciri kedua umat Nabi Muhammad dalam kitab terdahulu, mereka percaya kepada kitab-kitab terdahulu dan sampai terakhir. Percaya semua? Kalau yang pertama masuk gak? Mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Moga masuk ya. Yang ketiga, jika mereka berkehendak melakukan sesuatu, qalu insyaallah. Mereka mengatakan insya Allah, nggak ada kata pasti. Yang ada cuma insya. Apa makna insya Allah? In, jika sya'a menghendaki Allah, jika Allah menghendaki dengan masyiahnya, qudrat iradatnya, itu ya. As-sa'idu lahum tuhurun wal ardu lahum masjidun. Jangankan air, debu-debu yang menempel di bumi, di tanah, di tembok, semuanya suci untuk mereka. Benar ya? Suci nggak buat kita? Coba diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang karena Allah. Kalau air nggak ada, kita tayamum. Tayamum itu bersuci sebagai pengganti air. Di mananya suci? Debu kita ambil, kita lap, ini. Itu tambah bersih atau tambah kotor? Harusnya tambah kotor dong. Ternyata Allah itu menjadikan tayamum itu bukan kebersihannya yang dicari, tapi kepatuhannya. Bapak kentut, ada yang nggak bisa kentut? Oh gawat tuh, kentut. Tapi yang dicuci, enggak. Nyambung kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam Sahih Bukhari. Ini bukti agama ini tidak dibangun atas akal-akalan, tapi dibangun berdasarkan wahyu kepatuhan. Ya. Wal ardu lahum masjidun. Hamparan bumi bagi umat Nabi Muhammad boleh dijadikan tempat sholat. Ini bedanya kita dengan umat lain. Umat lain dia sholat mesti di tempat ibadahnya. Kalau kita sholat di mana aja boleh, yang penting tempatnya tidak najis ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat di kandang domba. Jadi dia bersihkan sedikit kira-kira nggak ada kotorannya, itu tempat bau dan beliau sholat di situ. Gimana? Udah begitu belum? Belum ya? Bumi hamparan menjadi tempat sujud. Gimana Pak? Belum ya? Wal ardu lahum masjidun ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Mereka ini terang anggota tubuhnya karena bekas wudu. Nah, ini yang bisa lihat ahli ma'rifat. Tapi secara zahir, ciri-ciri ahli wudu, mereka suka bersih. Ahli wudu itu bukan orang yang wudunya lama. Wudu lama itu berarti kena setan, namanya walhan. Udah wudu kayaknya ulang lagi. Jadi setiap wudu kotor. Nabi itu wudu sederhana sekali, bisa dengan air sedikit. Dan Nabi kalau wudu, karena dulu tidak ada keran, ada yang nuangin, terus ada tempat nampung, lalu Nabi ngambil dikit-dikit, dikeluarin tangan, kepala, satu-satu. Jadi air segini muat cukup. Kalau kita gimana? Mesti ya. Maka di luar negeri, di barat, orang Indonesia kalau sholat Jumat pasti airnya luber kemana-mana, dan itu masjid langsung tekor, bayar airnya kemahalan.
Nah, ini tips, walaupun kita di negeri yang banyak air, kata Nabi, iqtasid walau kunta fi nahrin jarin. Hendaklah kamu hemat air meskipun di tempat yang ada air mengalir, di sungai. Jadi nanti kalau berwudu di bawah, coba praktekin. Bukanya dikit kecil, jangan gede-gede. Kayaknya harus ada inovasi, Kiai. Wudu itu nggak boleh buka banyak-banyak. Jadi kalau dibuka airnya kecil aja. Gitu. Khusus tempat wudu, kalau tempat bersuci lain digedein. Bisa nggak ada begitu? Protes ya? Nggak seru nih masjid sini gitu ya. Berarti ngaji fikihnya kita belum beres. Ngaji fikihnya kita nggak beres. Mau ya ngamalin sunnah ala Nabi. Cuma Nabi kalau wudu kan enak Pak. Nabi kalau wudu bekas wudunya direbutin orang. Masih ingat riwayatnya? Ada yang minum, ada yang cuma. Jadi kalau nggak dapat, mereka ambil tangan sahabat yang dapat, terus mereka usap-usap ke mukanya. Begitu mereka mengambil keberkahan wudu Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu, itu nur dibilas dengan nur. Maka itu tetes airnya itu cahaya semua. Maka sahabat itu membolehkan selalu meminta air ini, air wudu. Ada seorang sahabat datang dibawa oleh kakaknya, dia masih kecil, sakit kepala. Nabi wudu, bekas wudunya Nabi percikin. Semenjak saat itu dia nggak pernah sakit kepala lagi, dan kepala yang dipegang itu nggak pernah beruban. Itu mukjizat tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau mercikin begitu, itu yang hilang kepalanya apa sakitnya? Berarti penyakit ini makhluk. Ketika Nabi usir dengan cara begitu, dia malu untuk datang kembali. Jadi penyakit itu makhluk. Penyakit makhluk, sehat makhluk, makhluk semua itu. Nah, ketika Nabi gini, itu simbol beliau mengusir makhluk yang bernama penyakit dari tubuh orang itu. Ini sahabat udah nggak pernah lagi sampai tuanya nggak pernah sakit kepala. Makanya dia nggak jarang, udah nggak berubah. Beda sama kita ya. Selama ini mohon maaf, nih perspektif kedokteran, penyakit itu mungkin gejala psikis, fisik misalnya. Sekarang sudah mulai ada kesadaran faktornya dipicu oleh psikis. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu akidah, penyakit itu makhluk. Tubuh ini jauhar, jisim, dan di situ ada sifat dan arad. Arad itu sesuatu yang nempel pada zat. Penyakit itu sesuatu yang nempel. Nah, Nabi ketika usir, dia nggak mau berani, dia balik. Itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pernah meninggal nggak? Secara fisik beliau meninggal, tapi ruhnya kita salamin balik. Ya. Ini penting, kita lanjut aja. Ummatun marhumatun du'afa. Mereka umat yang disayangi, mereka umat yang lemah. Betul kita lemah ya. Nabi Adam tingginya setinggi pohon kelapa. Satu langkahnya sama dengan kita 100 langkah. Belum lari 100 langkah, kita gimana Pak? Kita lari bentar udah ngos-ngosan ya. Naik tangga begitu ngos-ngosan ya. Yu'taunal kitab istafaituhum faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun lil khairat. Mereka diberikan Alkitab, itu Al-Qur'an. Aku milih mereka, di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, ada yang sedang, ada yang berlomba kepada kebaikan. La yadkhulun nar minhum illa man bari'a minal hasanat misla ma bari'al hajar min wariqis syajar. Umat Muhammad tidaklah masuk neraka kecuali yang melepaskan diri dari nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi selama di dalam qalbu ada kebaikan-kebaikan, insyaallah masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin.